Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Mansa bersama saya Faridatus Salsabila. Kali ini Podcast Mansa kedatangan tamu spesial nih, yakni Pak Ervan dari MTSN 1 Nganjuk. Leres nggih Pak? Nggih. Pak Ervan ini sudah mengajar di MTSN 1 Nganjuk sudah berapa lama nggih kalau boleh tahu? Saya masuk MTS 1 Nganjuk itu mulai tahun 2008 sehingga sampai saat ini tahun 2024 relatif saya sudah mengajar di MTS 1 Nganjuk selama 24 tahun. 24 tahun nggih Pak, sudahan. Ya. Nggih. Kalau boleh tahu Pak, di MTSN 1 Nganjuk Bapak ini mengampu mata pelajaran apa nggih? Kebetulan saat ini saya diberi tugas untuk ngajar mata pelajaran fikih. Mata pelajaran fikih. Di kelas 7. Kemudian yang terbaru karena kemungkinan kemarin ada regulasi pergeseran atau perpindahan guru dari MTS 1 Nganjuk dipindah ke MTS yang lain, sehingga kemarin kebetulan saya dikasih lagi jam di Mapel SKI di kelas 8. Oh, SKI nggih Pak yang terbaru niki. Nggih. Kalau boleh tahu Pak, sebelum di MTSN 1 Nganjuk Bapak ini menimba ilmu ten pundi nggih? Oh gitu. Nggih. Ini perlu saya ceritakan mulai saya kecil. Mungkin dari kuliahnya juga boleh gitu Pak. ya. Pengalaman-pengalamannya Oke. pripun? Saya kebetulan basic saya dulu di elementary itu sekolah dasar. Nggih. Kemudian saya melanjutkan ke SMP 32 Surabaya. Kebetulan saya asli Surabaya. Insyaallah. Kemudian setelah SMP saya dikirim oleh orang tua saya mondok di Wali Songo Ngabar Ponorogo. Oh, Ponorogo mriko nggih Pak. Nggih. Nggih. 1 tahun di sana, kemudian saya melanjutkan di Tebuireng, Jombang selama 3 tahun. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya di, kalau sekarang UINSA, kalau zaman saya dulu IAIN Sunan Ampel Surabaya. Saya ngambil Fakultas Tarbiyah dengan jurusan Kependidikan Islam. Oh, nggih. Dan lulus tahun 2002, kemudian saya tahun berikutnya tahun 2002 itu saya lulus, kemudian saya kerja jadi guru di SD Yayasan Yatim Piatu. Kemudian tahun 2004 ada pendaftaran pegawai negeri di Kemenak. Kalau dulu Depak, saya daftar, alhamdulillah lulus, kemudian ditempatkan di Nganjuk. Langsung di MTSN 1 Nganjuk nggih Pak? Tidak. Oh, belum. Saya dulu formasi guru SMP. Saya dulu pengangkatan itu diperbantukan, kalau dari Kemenak lintas ke kementerian yang lain, itu namanya diperbantukan. Saya guru di lingkungan Kementerian Agama diperbantukan di Dinas Kependidikan, Dinas Pendidikan itu di SMP 3 Kertosono mulai tahun 2005 sampai tahun 2008. Kemudian saya tahun 2008 ditarik oleh Kemenak dan ditempatkan di MTSN 1 Nganjuk. Oh, jadi awalnya bukan malah di MTSN, malah di SMP nggih Pak? SMP, guru PAI. Di SMP saya guru pendidikan agama Islam secara umum. Diperbantukan di lingkungan dinas. Kemudian tahun 2008 seperti tadi, saya ditarik Kemenak dan ditempatkan di MTSN 1 Nganjuk. Kalau dulu namanya MTSN Ngelawak. Oh, nggih. Jadi Pak Irvan ini sudah lama nggih di MTSN 1 Nganjuk. Sudah banyak juga melalui beberapa siswa dan salah satunya saya Pak. Oh gitu ya? Nggih, saya alumni 2022 kalau tidak salah Pak. Gitu. Nggih, saya juga pernah jenengan ajar. Tapi saat itu sayang pandemi, jadi kurang banyak ketemu. Nggih, jadi selanjutnya MTSN 1 Nganjuk ini dari tahun-tahun kemarin tuh banyak peminatnya nggih Pak? Alhamdulillah dari tahun ke tahun peminat MTSN 1 itu cenderung meningkat. Setiap ada PPDB semacam ini, itu alhamdulillah di MTS 1 Nganjuk itu
perolehan siswanya rata-rata hampir mencapai angka 300 rata-rata. Tahun kemarin, yang terakhir kemarin, siswa untuk PPDB yang tahun kemarin alhamdulillah sejumlah 280 sekian, saya lupa jumlah pastinya. Nah, kebetulan saat ini saya jadi ketua PPDB juga tahun 2004 ini. Pendaftaran itu mulai tanggal 19 Februari, nanti ditutup tanggal 28 April. Tapi alhamdulillah antusiasme masyarakat kepada MTSN 1 rupanya juga besar. Terbukti sebelum pendaftaran itu dibuka tanggal 19 itu sudah ada yang inden, sudah ada yang daftar. Alhamdulillah sampai sekarang secara resmi kemarin dibuka tanggal 19 Februari. Sampai hari ini tanggal berapa ini 24? 20. Itu tadi terakhir di jam 10 karena pendaftaran itu online dan langsung terupload, terinput di data webnya MTS 1 Nganjuk ya. Iya, Pak. Tadi saya cek terakhir sudah 120 calon siswa yang mendaftar di MTS 1 Nganjuk dengan tiga program. Di MTS 1 Nganjuk ada program akademik, ada program kelas unggulan akademik tadi ya, yang kedua kelas unggulan inspiratif, yang ketiga kelas unggulan tahfidz. Alhamdulillah semuanya sudah hampir tiga kelas unggulan ini sudah hampir mencapai kuota semuanya. Masya Allah, sudah mencapai semuanya hampir, ya Pak, hampir, program-programnya. Hampir. Seperti kelas inspiratif ini sudah kuotanya 35. Ini tadi yang daftar sudah 32 sampai detik ini. Masya Allah, kurang 2 lagi habisnya Pak. Ini padahal masih lama. Masih lama, maka itu. Nggih. Ini boleh ya saya sekalian promosi ya. Boleh, monggo Pak. Maka itu bagi masyarakat yang kebetulan menyaksikan podcast ini, monggo. Khususnya warga Kertosono dan sekitarnya, bisa dari Lengkong, dari Patian Rowo, dari Ngronggo dan lainnya. Mari bergabung dan kami titipkan putra-putri Anda di MTSN kami. Insya Allah akan kami antarkan putra-putri panjenengan menjadi generasi-generasi yang istimewa, berkualitas secara ilmu pengetahuan, dan mempunyai yang terpenting akan kami antarkan untuk menjadi generasi yang mempunyai akhlakul karimah yang tinggi. Ini contoh brosurnya, PPDB-nya seperti ini. Ada kelas 3, ada kelas unggulan, 3 kelas unggulan akademik, unggulan inspiratif, dan unggulan tahfidz. Jadi yang mau putranya hafalan Quran, jangan khawatir, kami siap mengantarkan putra-putri panjenengan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Ya, target kami untuk tahfidz selama 3 tahun bisa menghafalkan 6 juz. Masya Allah. Semacam itu. Kalau dengar-dengar nih Pak dari siswanya Bapak yang di unggulan tahfidz, ada yang sudah melebihi target itu loh Pak, padahal sekarang masih di kelas 8. Ada nggih? Ada, kebetulan dari laporan yang dari pengelolanya, kebetulan juga anaknya juga mondok di Pondok Miftahul Ula juga toh. Jadi di MTS itu setelah di MTS juga dibina sungguh-sungguh baik dari segi tahfidznya ataupun pelajarannya. Kemudian di pondok juga dibina secara intensif untuk hafalannya tanpa mengurangi hak anak untuk bahagia. Jadi tidak dipresur, tanpa mengurangi hak anak untuk bahagia, untuk seneng, untuk santai, enggak. Nah, itulah kelebihan kami di MTS 1 Nganjuk kerjasama dengan Pondok Miftahul Ula. Sehingga kemarin ada itu anak kelas 8, kebetulan namanya saya lupa, itu sudah mencapai 9 juz. Masya Allah. Hafalannya sudah mencapai 9 juz. Alhamdulillah melampaui target. Masya Allah Pak. Padahal targetnya di awal 6 gitu. 6. Itu 3 tahun tuh 6. Padahal sekarang sudah mencapai 9. Padahal 9 masih juz. kelas 8 gitu. Iya. Masya Allah gitu. Kita masuk pada tema nggih Pak yang yakni yang tema yang kita angkat kali ini menuju Ramadan 2024 Pak. Nggih Pak. Ramadan kali ini kan tinggal menunggu beberapa hari lagi nggih Pak. Tinggal bentar lagi. Nah, tapi mungkin di beberapa teman-teman kita masih kayak ada yang punya hutang puasa. Tapi juga ada yang pengen
puasa sunnah. Mm-mm. Itu kan kita mendahulukan yang mananya? Yang puasa menyaur utangnya itu dulu atau yang puasa sunnahnya dulu, Pak, kalau boleh tahu? Ini bagaimana nih? Ini yang lebih afdol atau yang standar, hukum yang standar? Yang standarnya dulu saja. Karena dalam proses prinsip beragama itu ada prinsip yang harus dipegang. Nggih. Yasiru wala tu'asiru. Kalau bisa mudah, jangan cari yang sulit. Yasiru, mudahkanlah, wala tu'asiru, jangan dipersulit. Maka berdasar prinsip ini, maka di dalam banyak hukum fikih itu dikatakan ketika mengkodok puasa Ramadan di luar tentunya di luar bulan Ramadan ya, kebetulan dia ingin puasa sunnah, maka digabungkan tidak apa-apa, niatnya double. Niat puasa, nyaur puasa Ramadan sekaligus diniati melakukan puasa sunnah, itu tidak apa-apa. Nggih, Pak. Itulah kemudahan Islam. Maka yang mengatakan Islam kurang, Islam itu sebenarnya salah ya, Pak. Orang yang kaku, itu tidak benar. Tidak benar nggih. Karena Islam itu yasir, memudahkan memudahkan umatnya. sesuatu yang sulit. Kemudian dibangun atas dasar rahmatan lil alamin. Nggih. Penuh rasa cinta kasih kepada lil alamin, Nggih. untuk seluruh alam. Hanya tidak hanya manusia saja, alam. Alamnya semuanya, Nah, tidak ini yang hanya harus kita umatnya. manage sebagai orang Islam, sebagai generasi Islam, apalagi panjenengan ini yang nantinya akan menjadi penerus-penerus kami dan sekarang di Amin, sekolah amin. di Man 1. Ini harus dipegang prinsip rahmatan lil alamin ini, sehingga orang yang sudah Islam bisa merasakan kenyamanan beragama Islam, orang yang di luar Islam bisa tertarik dan nyaman juga bergaul dengan kita orang Islam. Nggih, nggih. Jangan kaku-kaku. Tidak terlalu keras juga. Ngoten nggih, Pak. Nggih. Nggih. Kalau seandainya nih kayak hutang puasanya terlanjur masuk di bulan puasa tapi belum sempat untuk membayar, ngoten pripun, Pak? Nah, itu kena konsekuensi hukum lagi. Memerdekakan budak. Sekarang tidak ada perbudakan. Terus, Pak, gimana Kemudian solusinya? kalau ada perbudakan, puasa 2 bulan. Oh. Terus, ya apa Pak, puasa 2 bulan, 1 hari aja bolong. Maka di sini tadi ada nilai rahmatan lil alaminnya. Nggih. Ini ada suatu cerita sedikit boleh ya? Boleh, monggo, Pak. Suatu Silakan. saat ada seorang sahabat Nabi. Ini orang miskin sekali. Nggih. Datang kepada Nabi, tapi kasusnya ini berbeda, tidak utang puasa. Nggih. Dia puasanya batal karena, mohon maaf ini ya, Nggih. karena melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Oh, nggih, nggih. Tuh. Kemudian dia datang ke Kanjeng Nabi. Ya Rasul, ini bagaimana ini ya Rasul, saya ini puasa, kemudian pas siang hari saya itu khilaf ya Rasul. Saya melakukan hubungan suami istri dengan istri saya. Oke. Terus ini bagaimana ya Rasul untuk nyaurnya, untuk mengkodoknya. Maka kamu harus memerdekakan budak. Tidak mampu. Nggak mampu. Kamu sedekah memberi makan orang 60 orang miskin. Tidak mampu juga. ya Rasul. Ya udah kalau gitu kamu puasa 2 bulan. Wow, 2 bulan ya Rasul. Wong 1 bulan aja masih kecolongan semacam ini, apalagi 2 bulan. Nah, sedekah tidak mampu ya Rasul sedekah. Ini kan gambaran begitu apa ya? Gambaran umat Rasulullah itu memang macam-macam. Ono sing wis gak duwe, ya, bahasa Jawanya wis gak duwe, gak patek duwe, melarat, ngeyelan pisan. Itu pun masih dirahmati Kanjeng Nabi. Maka apa yang dikatakan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi masuk ke dalam, ambil 1 renjang kurma. Kemudian diberikan orang ini. Ya udah kalau gitu sedekahkan ini untuk orang yang miskin di kampungmu. Ya Rasul, di kampung saya itu yang paling miskin ya saya ini. Ya udah makan tuh sama istrimu. Itu loh, gampangnya orang beragama Islam. Apa intinya? Sing penting niate kudu lurus. Ini juga harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang lain. Asal kita mau berbuat apapun,
kita harus bangun atas dasar niat yang lurus, yang benar. Benar menurut siapa? Benar satu menurut norma agama, kedua benar menurut norma negara, Nggih. gitu, hukum negara. Yang ketiga benar menurut norma masyarakat. Itu yang harus penting. Ketika itu di perjalanan kok itu setelah kita bangun niat yang benar, kemudian di tengah perjalanan ada kekeliruan, insya Allah Allah pun akan memahami. Itu loh. Maka itu dikatakan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu lebih luas daripada kemarahannya. Nah ini dibuktikan semacam itu. Nggih. Ya. Dari situ nggih Pak. Nah ini kan kalau di anak muda nggih Pak kan ada fenomena baru. Sebenarnya juga udah nggak baru lagi sih Pak, udah lama. Itu gini, mereka puasa, tapi kalau sore mendekati waktu berbuka, mereka itu keluar kayak cari angin gitu loh Pak. Tapi Ngabuburit tidak gitu ya. nggih, ngabuburit Ngabuburit, ya. tapi tidak dengan mahramnya. Niku kan sebenarnya termasuk zina nggih Pak. Zina napa mboten? Niku hukumnya pripun? Gini, ya, saya mengatakan zina itu ada yang namanya zina secara syar'i. Zina secara syar'i itu iltiqa'u khitana ini bertemunya dua alat, dua persunatan. Bahasa kitabnya itu dua persunatan. Iltiqa'u khitana ini ketemunya dua barang yang disunat. Barangnya wong lanang karo barangnya wong wedok ya. Ini kamu tanyanya fikih, makanya harusnya jawabnya lugas, enggak apa-apa ini ya. Enggak apa-apa, monggo Pak. Karena fikih itu lugas, enggak bisa ditutup-tutupi. Bertemunya dua alat kelamin yang disunat, ini kalau disahkan dengan pernikahan maka ini ibadah. Kalau di luar pernikahan ini namanya zina. Gitu. Nah itu zina secara hakiki. Ada yang namanya zina mata. Apa zina mata? Ada yang namanya zina tangan. Sesuatu yang menimbulkan nafsu syahwat, nafsu birahi, dan itu dituangkan pada tempat yang bukan tempatnya, itu namanya zina. Zina mata. Kamu, saya lihat gini, meskipun kamu murid saya, karena kamu sudah biasa, kemudian timbul nafsu syahwat saya, birahi saya, dan saya nikmati memandang kamu, itu zina mata. Nah, wes, kembali lagi ke konteks puasa. Puasa itu ada yang membatalkan puasanya itu sendiri, juga ada yang membatalkan pahalanya puasa. Yang membatalkan puasa jelas seperti karena makan, minum, gitu. Ada lagi yang lebih penting, membatalkan pahalanya puasa. Puasanya tidak batal, tapi membatalkan pahalanya puasa. Pahalanya jadi gugur. Iya, Pak. apa itu? Apa yang membatalkan pahalanya puasa? Ini yang berkaitan dengan hati ya. Ini yang berkaitan dengan keimanan, dengan hati, dengan sikap, perilaku sikap. Apa? Ngerasani. Pekerjaannya perempuan, Pak. Ah, ya itu. Maka itu kamu hati-hati. Rasan-rasan membicarakan keburukan orang, ngolokkan orang, gitu. Kemudian bertengkar, termasuk memandang sesuatu yang memicu syahwat birahi itu bisa membatalkan pahala puasa. Nah, orang-orang yang ngabuburit dengan bukan muhrimnya, apa motivasinya? Kalau untuk bahasa anak sekarang tidak untuk indah-indahan. Nah, itu membatalkan pahala puasa. Maka itu kalau sudah membatalkan baik itu pahala puasanya ataupun pahala puasanya ataupun puasa sendiri, itu juga sudah keluar dari konsep puasa itu sendiri. Karena puasa itu soim itu imsik, menahan. Menahan segala sesuatu dari yang membatalkan puasa dan menahan segala sesuatu yang dari yang membatalkan pahalanya puasa. Ini pelatihan pengendalian diri, baik secara zahir ataupun batin. Batinnya juga. Zahir, makannya ditahan, minumnya ditahan. Secara batin, kepingin ngerasane uang, bodop, marah, itu kan perbuatan batin. Itu batin juga harus dikendalikan. Harus ditahan juga, nggih, Pak. Iya. Nah, itu. Maka kalau itu sudah bisa tercapai, bisa menahan diri baik secara zahir ataupun secara batin, maka dia akan menjadi mukmin sejati yang mempunyai sifat utama yaitu rahmah, kasih sayang. Nah, kasih sayang, toleransinya muncul, gampang memahami orang, bisa hidup dengan perbedaan, bisa naik derajatnya tanpa menjatuhkan derajat orang lain. Ini prinsip Islam harus dipegang. Oh, jadi
puasanya ndak batal, cuman Ndak, pahalanya pahalanya yang puasa. gugur ngoten nggih, Pak. Iya, pahalanya puasa. Lah pahala itu yang kita syukurkan di Allah bisa apa? Pahala Pahala. nggih. Pahala itu bentuk bukti konkret kita, data valid kita bahwa amal ibadah kita itu diterima sama Allah. Ya. Nggih. Innallaha la yanzuru ila jismakum wala syuarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kamu itu cantik apa enggak. Tidak melihat bentuk kebendaan yang kamu sungguhkan. Tapi Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tapi Allah melihat kebersihan hatimu, Kebersihan hatinya. kesucian niatmu wa amalikum, dan amal perbuatanmu yang kamu dasari dengan kesucian niat, kebersihan hati itu yang dilihat oleh Allah. Maka bentuknya kalau gampangannya ngomong ganjaran, pahala, itu kan bentuk mudahnya aja itu untuk diomongkan itu. Apresiasi dari Allah. Nggih, Itu. Pak. Jadi kalau puasa tapi tidak bernilai pahala, ya muspro. Apa nanti yang bisa terlihat dalam bentuk konkret kehidupan? Tidak ada perubahan sikap. Kalau orang itu pahalanya sering hilang puasa, maka yang terjadi setelah bulan puasa selesai, tidak ada perubahan signifikan dari orang itu, baik sebelum puasa ataupun setelah puasa. Nggih. Karena dia kehilangan momentum. Momentumnya pas Momentum Ramadan Ramadan itu hilang nggih, kehilangan, Pak, iya. karena perbuatan sekecil itu. Iya. Pada Jangan lihat merugi. kecilnya lo ya. Nggih. Kecil ditumpuk ya. Maaf mas saya ya. Nggih. Apa kotoran hidung itu ya. Nggih. Kecil ditumpuk, biarkan tidak dibersihin. Lama-lama napasmu tersumbat enggak? Tersumbat Pak, Sesek pasti, Pak. toh. Nggih. Nah, itu sama. Oh, sama Sama seperti saja itu. hal-hal yang dikira dosanya kecil ngoten nggih, Pak. Maka yang muncul ma'isyatan dongkan. Nggih. Kalau hati tidak dibersihkan dengan puasa, tidak dibersihkan dengan semangat Ramadan, yang muncul apa? Ma'isyatan dongkan. Hidup yang resah. Resah selalu. Resah. Ini gak cocok, ini gak terima, ini gak terima. Resah. Itu ma'isyatan. Meskipun dunianya punya harta segudang, tapi kalau hatinya sumpek, ya Tetap ibaratnya dunia hanya kurang. selebar daun kelor. nggih, kayak akhirnya timbul hubud dunia ngoten nggih. Ya hubutnya timbul iri, Nggih. dengki dan lain sebagainya. Yang penting bisa menimbulkan hal-hal yang bisa selalu membuat hatinya menjadi resah. Nggih. Oh, nah itu nggih, Pak. Puasa bentar lagi. Mungkin Bapak ada tips buat teman-teman gimana menjalani puasa untuk lebih semangat atau lebih khusyuk ngoten, Pak? Nah, Rasulullah pernah memotivasi itu. Dalam sebuah hadis dikatakan, ini yang harus dipegang. Nggih. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Nggih. Man fariha bidukhuli Ramadan, siapa saja yang senang, yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Maka berbahagia ini harus dimaknakan, terjemahannya bahagia ya opo. Nggih. Maka terjemahannya bahagia itu harus kita maknai, kita nekat. Kita harus bersungguh-sungguh nekat temenan akan melaksanakan puasa Ramadan ini dengan baik dan benar, Nggih. baik secara dohir maupun batin. Nggih. Itu orang bahagia itu buktinya semacam itu. Nggih. Seperti kalau kamu mau dijemput kekasihmu, nah, oh nanti ya kita keluar habis maghrib, kamu jam 2 sudah macak itu, mandi kembang ya toh, pakai lipstik, manikur, pedikur dan lain sebagainya itu. Nggih. Nah itu sama orang yang bahagia dengan perjalanan. Dia Bulan harus dia Ramadan sungguh-sungguh seperti itu. punya niat sungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan baik secara dohir maupun batin. Nah sudah kayak gitu, Allah mengasih apresiasi. Haramallahu jasadu ala niran, Allah akan mengharamkan bagi orang semacam itu jasadnya untuk tersentuh api neraka. Itu satu nggih, Pak. macam itu Jadi ya. mempersiapkan bulan Ramadan harus dari bulan-bulan sebelumnya gitu, Pak. Nggih. Ya, itu dibangun niat yang benar. Harus bahagia, bangga. Dan yang kedua, jadikan seolah-olah Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Kenapa? Ramadan itu syahrul mubarakah, syahrul yang penuh diberkahi. Pahalanya ibadah sunnah itu seperti pahalanya ibadah wajib. Kamu melakukan sholat sunnah dikasih Allah apresiasi seperti melakukan ibadah wajib.
sodakohmu 1 rupiah dilipat-lipatkan oleh Allah menjadi beribu-ribu rupiah. Maka kesempatan ini adanya hanya di bulan Ramadan. Nggak ada di bulan lain. Ada ya, satu Pak? malam yang itu kalau kita ibadah di malam itu nilainya lebih baik dari 1.000 bulan. Dan 1.000 bulan itu berapa tahun? 1.000 bulan itu. Bukan 1.000 bulan itu bulannya mari banget orang 1.000 enggak. Nggih. Nilainya lebih baik dari 1.000 bulan. 83 tahun kamu beribadah diterima kabeh ambek Allah. Masya Allah. Loh, itu loh. Coba dihitung-hitung Wah, secara hafal matematika. ngoten. Maka itu harus jadikan motivasi untuk mencapai itu semuanya dan jadikan seolah-olah Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Sehingga kita penuh motivasi dan kesungguhan untuk mencapai keutamaan janji Allah yang ada di bulan Ramadan. Nggih, Pak. Jadi niki Amit monggo. Ya. Gesturnya BPDB Mansa Nganjuk menerima penerimaan peserta didik baru tahun 2024-2023. Di Mansa Nganjuk ini juga ada loh Pak, program Adiwiyata dan juga program madrasah berbasis pondok pesantren dan juga MA plus keterampilan. Jadi kalau mungkin kayak SMA dan juga SMK. Di sini juga ada keterampilannya, Pak. Oh gitu. Nggih, kayak ada tata boga, tata busana, DKV, terus tata rias dan banyak masih lainnya, Pak. Nggih, jadi itu cukup nih, Pak. Sekian podcast hari ini. See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.